Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Maksumul Ihsan dari MA Alithat Belum Moncokusumo Kabupaten Malang. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para pemirsa dimanapun kalian berada yang insya Allah calon ahli surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia balda Pancasila wa undang-undang asasa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, dalam buku Mansur Daman, Pancasila Dasar Negara menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural, mulai dari suku, ras, budaya, bahasa, sampai agama sekalipun. Lantas, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang penuh dengan multikultural ini? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Damai Negeri Karena Moderasi. Dalam rujukan Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Al-ayah yang artinya, dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Hadirin yang berbahagia, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz 2 halaman 7, beliau menjelaskan bahwa umat wasata diinterpretasikan dengan posisi yang paling baik dan paling tinggi. Sedangkan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir jilid 1 halaman 34, beliau menjelaskan bahwa umat wasato adalah umat yang adil, terbaik dan pertengahan, alias moderat. Hal ini sejalan dan sejalin dengan sabda Rasul. Rasul bersabda, "Ala halakal mutanatti'una salasa marrat." Rawahul Muslim an Ibnu Mas'ud, yang artinya, ketahuilah akan binasa orang-orang yang berlebihan melampaui batas dalam beragama. Nabi mengulang-ulang ucapan tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Lantas, bagaimana caranya agar moderasi beragama dapat tetap terjaga? Sebagai jawabannya, yang pertama, kita harus senantiasa menerapkan trilogi kerukunan di negeri ini. Hal ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Muhammad Sallabi dalam bukunya Harmony of Humanity. Di antaranya, kerukunan internal antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Apabila hal tersebut dapat kita jaga, maka aku dan kamu tidak ada jarak di antara kita. Yang kedua, menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqari dalam bukunya Jubdatut Tafasir min Fathil Qadir, beliau menjelaskan bahwa i'malu ma syi'tum, bekerjalah dan menjagalah sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing. Yang jadi tokoh agama, ajarkan dan syiarkan kepada pengikutnya tentang moderasi beragama. Dan yang jadi aparat sipil negara, ajarkan kepada anggotanya tentang moderasi beragama. Dan yang jadi apapun itu, ajarkan dan syiarkan moderasi beragama kepada sesama. Agar apa? Agar Indonesia menjadi negara yang damai dan sentosa. Hadirin yang berbahagia, perlu kita sadari bahwa kita hidup di zaman digitalisasi, di mana informasi mudah tersebar ke sana dan ke sini. Sehingga yang paling efektif dan efisien dalam menjaga dan merawat moderasi beragama adalah dengan memanfaatkan platform digital sebagai media penyampaiannya. Sebagaimana menurut Vital Sugiharto dalam sebuah penelitiannya tentang metode dakwah dalam Al-Quran, beliau menjelaskan bahwa menyampaikan pesan-pesan agama, apalagi moderasi beragama, tidak harus bertatap muka, melainkan bisa melalui sosial media, baik YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi yang saya sampaikan, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural, mulai dari suku, ras, budaya, bahasa, sampai agama. Jika kita saling menutup diri, tidak bertoleransi dan tidak bermoderasi, maka akan menimbulkan disintegrasi. Namun,
Jika kita menerapkan trilogi kerukunan di negeri ini, baik secara tatap muka maupun melalui sosial media, maka insya Allah kita akan mencapai suatu kata damai negeri karena moderasi. Mari kita jaga moderasi dan terapkan toleransi di negeri ini agar Indonesia menjadi negara yang damai dan sentosa. Sekian dan demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Santi Santi Om.